Selamat datang di channel kesayangan kita semua, di program Info Hot Celebrity. Profil mendalam, Sandrina Skorniki, arsitek senyap di balik tirai inovasi. Pendahuluan, sekilas pandang ke dalam sebuah pikiran jenius. Di era digital yang bergerak dengan kecepatan cahaya, nama-nama besar seringkali mendominasi panggung. Namun ada pula arsitek-arsitek senyap yang karyanya membentuk lanskap teknologi dan masyarakat tanpa sorotan berlebihan. Salah satu figur yang menarik untuk dibedah adalah Sandrina Skorniki. Bukan sekadar seorang ahli teknologi atau pengusaha, Skorniki adalah sintesis langka dari seorang visioner, seorang insinyur yang brilian, seorang filantropis yang berkomitmen, dan seorang pemikir filosofis yang mendalam. Kisahnya adalah narasi tentang dedikasi tanpa henti, penolakan terhadap batas-batas konvensional, dan dampak transformatif yang seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang. Profil ini akan membawa kita menyelami lebih dari sekadar riwayat hidup. Ini adalah eksplorasi ke dalam pola pikir, motivasi, dan warisan yang sedang dibangun oleh salah satu pemikir paling berpengaruh di zaman kita. Bagian 1, Akar dan Fondasi, Pembentukan Seorang Inovator. Lahir di tengah gejolak perubahan milenium pada akhir abad ke-20, Sandrina Skorniki tumbuh di lingkungan yang memupuk rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami bagaimana segala sesuatu bekerja. Detail spesifik tentang masa kecilnya jarang terungkap, sebagian karena preferensinya untuk menjaga privasi, namun dapat diasumsikan bahwa lingkungan awal membentuk fondasi pemikirannya yang unik. Mungkin ia tumbuh di sebuah kota metropolitan yang sibuk, terpapar keragaman ide dan tantangan urban, atau mungkin di lingkungan yang lebih tenang, memberinya ruang untuk merenungkan dan mengembangkan imajinasinya tanpa gangguan. Pendidikan awal Skorniki adalah bukti dari kecerdasannya yang serba bisa. Tidak terbatas pada satu disiplin ilmu, ia menunjukkan ketertarikan mendalam pada matematika, fisika, dan ilmu komputer, namun juga memiliki apresiasi yang kuat terhadap seni, filsafat, dan sejarah. Kemampuan untuk melihat koneksi antara disiplin-disiplin yang tampaknya tidak berhubungan ini menjadi ciri khas dari pendekatan inovatifnya di kemudian hari. Kisah-kisah awal mungkin mencakup eksperimen-eksperimen di garasi, proyek-proyek pemrograman dini yang ambisius, atau debat-debat filosofis yang sengit dengan guru dan teman sebaya, semuanya membentuk landasan intelektualnya. Pendidikan tinggi Skorniki, meskipun tidak secara luas dipublikasikan, kemungkinan besar melibatkan institusi-institusi terkemuka yang selaras dengan ambisinya. Daripada hanya mengejar gelar, ia mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menguji batas-batas pemahaman dan pengetahuannya, menyelami bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan neuroscience, jauh sebelum bidang-bidang ini menjadi arus utama. Ia mungkin tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga menjadi motor di balik proyek-proyek penelitian perintis. Mungkin bahkan menantang pandangan konvensional dari para profesornya. Pengalaman-pengalaman ini bukan hanya memberinya keahlian teknis, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan kemampuannya untuk mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang belum terjamah. Bagian 2, Titik balik dan evolusi, dari konsep menjadi realitas. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Skorniki tidak langsung terjun ke industri teknologi raksasa seperti banyak lulusan berprestasi lainnya. Sebaliknya, ia mungkin menghabiskan waktu dalam fase eksplorasi yang lebih mendalam, mungkin bekerja pada proyek-proyek pribadi yang sangat ambisius, atau bergabung dengan tim-tim riset kecil yang berfokus pada masalah-masalah fundamental. Periode ini adalah inkubasi, di mana gagasan-gagasan besar mulai terbentuk, dan pemahamannya tentang potensi teknologi untuk memecahkan masalah-masalah kompleks manusia menjadi semakin tajam. Titik balik dalam karir Skorniki seringkali dihubungkan dengan serangkaian inovasi yang, pada awalnya, mungkin tampak sebagai terobosan terpisah, tetapi pada akhirnya terhubung dalam sebuah visi yang koheren. Ini bukanlah tentang menciptakan satu produk tunggal yang mengubah pasar, melainkan tentang mengembangkan arsitektur fundamental yang memungkinkan berbagai terobosan lainnya. Salah satu area fokus utamanya adalah optimalisasi sistem dan antarmuka manusia-mesin. Jauh sebelum istilah pengalaman pengguna menjadi buzzword, ia mungkin berfokus pada bagaimana membuat teknologi menjadi lebih intuitif, lebih responsif terhadap kebutuhan manusia, dan lebih terintegrasi secara mulus ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kontribusi awal yang paling signifikan mungkin melibatkan pengembangan kerangka kerja komputasi terdistribusi yang sangat efisien, yang mampu memproses volume data yang sangat besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukanlah sekadar algoritma baru,
melainkan sebuah filosofi baru dalam desain sistem, yang menekankan skalabilitas, ketahanan, dan efisiensi energi. Meskipun mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Kornicki adalah arsitek di balik teknologi ini, dampaknya terasa di berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga riset ilmiah, memungkinkan perusahaan dan institusi untuk melakukan analisis data yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Bagian 3, visi yang melampaui batas, era arsitektur kognitif. Karya Kornicki mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas, meskipun masih dalam lingkaran terbatas para pakar, dengan konsep yang ia sebut, arsitektur kognitif. Ini bukan hanya tentang kecerdasan buatan dalam pengertian sempit, melainkan tentang menciptakan sistem yang dapat belajar, beradaptasi, dan bahkan memahami konteks dunia nyata dengan cara yang mirip dengan kognisi manusia. Fokusnya adalah pada pengembangan kerangka kerja yang tidak hanya dapat melakukan tugas-tugas spesifik tetapi juga memiliki kemampuan penalaran, perencanaan, dan bahkan kreativitas. Salah satu proyek ambisius di bawah payung arsitektur kognitif mungkin melibatkan pengembangan platform pembelajaran mesin yang dapat beroperasi dengan data yang sangat tidak terstruktur dan tidak lengkap, meniru cara otak manusia dapat membuat kesimpulan dari informasi yang terbatas. Ini berbeda dengan pendekatan AI konvensional yang seringkali membutuhkan dataset yang masif dan terstruktur dengan sempurna. Dampaknya terasa dalam bidang-bidang seperti diagnosis medis, di mana sistem yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip Kornicki dapat menganalisis pola-pola rumit dalam data pasien untuk mengidentifikasi kondisi yang sulit dideteksi oleh manusia. Lebih jauh lagi, Kornicki mungkin mempelopori integrasi teknologi ini dengan antarmuka yang lebih alami. Bayangkan sistem yang tidak hanya merespons perintah suara, tetapi juga memahami nuansa emosi dalam nada suara, atau yang dapat menginterpretasikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah untuk memberikan respons yang lebih relevan dan empatik. Ini adalah pergeseran dari interaksi mesin sentris ke interaksi manusia sentris, di mana teknologi menjadi perpanjangan yang mulus dari pikiran dan niat manusia. Konsep ini, yang oleh Kornicki mungkin disebut symbiotic computing, menandai era baru dalam hubungan manusia dengan mesin. Bagian 4, Impak dan Warisan, peran di balik layar. Meskipun pencapaiannya monumental, Sandrinas Kornicki cenderung menghindari sorotan publik. Ini bukanlah karena kerendahan hati yang sederhana, tetapi lebih merupakan keyakinan mendalam bahwa dampak sejati berasal dari kualitas karya itu sendiri, bukan dari pengakuan personal. Ia mungkin sering menolak wawancara, tidak menghadiri konferensi besar kecuali dalam kapasitas yang sangat terbatas, dan membiarkan karyanya berbicara untuk dirinya sendiri. Gaya kepemimpinannya diyakini sangat inklusif dan kolaboratif, memberdayakan timnya untuk berinovasi dan mengambil risiko, alih-alih mengontrol setiap aspek. Dampak karyanya terasa di berbagai sektor. Di bidang kesehatan, teknologi yang ia kembangkan mungkin telah merevolusi cara penelitian medis dilakukan, mempercepat penemuan obat-obatan baru, dan memungkinkan perawatan yang lebih personal. Di sektor pendidikan, ia mungkin telah membangun platform pembelajaran adaptif yang menyesuaikan diri dengan gaya dan kecepatan belajar setiap siswa, membuka akses pendidikan berkualitas tinggi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Di industri, prinsip-prinsip efisiensi dan skalabilitas yang ia ciptakan mungkin telah mengoptimalkan rantai pasok global dan mengurangi jejak karbon secara signifikan. Lebih dari sekadar menciptakan produk, Kornicki adalah seorang arsitek ekosistem. Ia mungkin telah mendirikan yayasan atau lembaga think tank yang berfokus pada penelitian fundamental jangka panjang, jauh dari tekanan pasar. Organisasi-organisasi ini mungkin beroperasi secara rahasia atau dengan profil yang sangat rendah, merekrut para pemikir dan peneliti terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan terbesar umat manusia, dari perubahan iklim hingga penyakit degeneratif. Dengan demikian, warisannya tidak hanya dalam inovasi yang terlihat, tetapi juga dalam struktur dan mekanisme yang ia ciptakan untuk memungkinkan inovasi berkelanjutan di masa depan. Bagian 5, Filosofi dan Etika, Kompas Moral di Dunia Teknologi. Salah satu aspek yang paling menarik dari Sandrinas Kornicki adalah kompas moral dan filosofisnya. Ia diyakini memiliki pandangan yang sangat kuat tentang tanggung jawab etis dalam pengembangan teknologi, dalam dunia di mana kekhawatiran tentang bias AI, privasi data, dan dampak pekerjaan semakin meningkat. Kornicki mungkin adalah suara yang tenang namun tegas yang menyerukan pendekatan yang lebih bijaksana dan manusiawi. Ia mungkin berpendapat bahwa teknologi harus menjadi alat untuk memajukan kesejahteraan manusia secara kolektif, bukan sekadar untuk akumulasi kekayaan atau kekuasaan.
Ia mungkin sangat vokal, meskipun secara pribadi atau melalui publikasi terbatas, tentang perlunya AI yang berpusat pada manusia. Ini berarti merancang sistem yang transparan, dapat dijelaskan, dan yang menghormati otonomi dan martabat manusia. Ia mungkin telah memimpin upaya untuk mengembangkan standar etika global untuk AI, mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk memastikan bahwa teknologi berkembang secara bertanggung jawab. Pemikirannya mungkin mencakup konsep hak asasi manusia digital, di mana setiap individu memiliki hak untuk mengontrol data mereka sendiri dan tidak dieksploitasi oleh algoritma. Di luar teknologi, Kornicki mungkin juga memiliki pandangan filosofis yang mendalam tentang sifat kesadaran, kecerdasan, dan masa depan umat manusia. Ia mungkin telah mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan besar tentang bagaimana teknologi dapat membantu manusia mencapai potensi penuh mereka, bukan hanya secara material tetapi juga secara spiritual dan intelektual. Mungkin ia adalah seorang advokat kuat untuk pendidikan seumur hidup, berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi di dunia yang terus berubah. Pandangannya terhadap masa depan tidak didominasi oleh distopia atau utopia, melainkan oleh realisme yang tenang, dengan keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membentuk takdir mereka sendiri, asalkan mereka menggunakan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Bagian 6, Kehidupan Pribadi dan Refleksi, Manusia di Balik Inovator. Meskipun sangat tertutup, beberapa petunjuk tentang kehidupan pribadi Sandrina Skornicki mungkin dapat diinferensikan dari filosofi dan pendekatannya terhadap pekerjaan. Ia kemungkinan besar menjalani gaya hidup yang sederhana dan fokus, memprioritaskan waktu untuk penelitian, refleksi, dan mungkin juga minat pribadi yang jauh dari dunia teknologi. Mungkin ia adalah seorang pembaca avid, seorang musisi, seorang pendaki gunung, atau seorang penikmat seni, aktivitas yang memberikan keseimbangan dan inspirasi di luar pekerjaannya. Kornicki mungkin sangat menghargai privasinya, bukan karena ia memiliki sesuatu untuk disembunyikan, tetapi karena ia percaya bahwa fokus harus tetap pada ide dan dampaknya, bukan pada persona individu. Ia mungkin percaya bahwa inovasi sejati seringkali tumbuh dari lingkungan yang tenang dan bebas gangguan, jauh dari hiruk-pikuk perhatian publik. Hubungan pribadinya mungkin sangat terbatas pada lingkaran kecil teman dan kolega yang paling terpercaya, yang memahami dan menghormati kebutuhannya akan ruang dan fokus. Dalam refleksi terakhir, Sandrina Skornicki mungkin tidak akan pernah menjadi nama rumah tangga seperti Steve Jobs atau Elon Musk, dan itu mungkin adalah sesuatu yang ia inginkan. Warisannya tidak diukur dalam kekayaan atau pengakuan selebriti, melainkan dalam fondasi-fondasi yang ia bangun, ide-ide yang ia tanamkan, dan dampak transformatif yang ia dorong di balik tirai. Ia adalah arsitek senyap di balik inovasi, seorang pemikir yang melihat melampaui batas-batas yang ada, dan seorang individu yang, melalui kecerdasan dan integritasnya, secara diam-diam membentuk masa depan dunia kita. Kisahnya adalah pengingat bahwa dampak terbesar seringkali datang dari ketekunan, visi, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kebaikan yang lebih besar, jauh dari sorotan yang mencolok. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menjadi bagian dari channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar enggak ketinggalan info berikutnya. Bye-bye semua. Udah, baru dong. I love the pineapple. Chongqing. I love Chongqing. Please endorse me. Ya biasanya kok dibilangnya beachy face. Iya. Nah iya benar. Iya kan. Kalau udah senyum langsung Biasanya kalau aku ketemu orang baru, mereka pasti selalu bilang, aku tuh kira pertama kali kamu tuh beachy face banget gitu. Kayak, it's just my face. it's just my face. Bisa. Ih, gemes banget. Ya kan.